Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada sahabat Al-Quran semuanya tentang bagaimana cara belajar mengaji Al-Quran sesuai dengan tajwid, meskipun sahabat Al-Quran belum menguasai hukum-hukum tajwid itu sendiri. Nah, bagaimana caranya sahabat Al-Quran? Sebelum kita masuk ke materinya, ya, saya harus memastikan sahabat Al-Quran memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, syaratnya ialah sahabat Al-Quran harus menguasai huruf hijaiyah. Ya, artinya sahabat Al-Quran harus lancar, ya, huruf hijaiyah. Ya, tidak salah mengucapkan atau tertukar dengan huruf yang lain. Kemudian yang kedua, sahabat Al-Quran harus menggunakan mushaf Madinah atau mushaf yang lain, akan tetapi memiliki standar Madinah. Maksudnya standar Madinah apanya? Yaitu tanda-tanda harokatnya. Karena di mushaf Madinah, ya, tanda-tanda harokat atau syakalnya, ya, ini memiliki perbedaan dengan mushaf-mushaf yang lain. Jadi kalau kerangkanya, ya, sahabat Al-Quran harus bisa membedakan antara kerangka dengan syakalnya. Kalau kerangka, ya, misalkan pada kalimat wan nazi'ati, ini kerangkanya seperti ini, ya. Nah, syakalnya adalah, ya, ini yang harokat dan tanda matnya atau tanda panjangnya, itu syakalnya. Nah, jadi kalau di mushaf Madinah dengan mushaf yang lain, ya, barangkali, ya, kerangkanya sama, ya, kerangkanya menggunakan kerangka Utsmani, ya, akan tetapi syakalnya bisa jadi berbeda, ya. Jadi kalau kerangka di mushaf Madinah sudah pasti menggunakan kerangka Utsmani, ya. Di mushaf lain juga ada juga yang menggunakan kerangka Utsmani, ada juga yang belum, ya. Akan tetapi untuk syakalnya, ya, di mushaf Madinah memiliki perbedaan, ya, yang bisa jadi, ya, tidak dimiliki oleh mushaf yang lain. Kalau sahabat Al-Quran tidak memiliki, bisa menggunakan di smartphone-nya ada aplikasi Android, ya, Quran Android yang seperti ini. Nah, ini menggunakan mushaf Madinah. Baik, sekarang kita masuk ke tanda-tanda atau syakal di mushaf Madinah yang dia pasti dibaca satu ayunan. Yang pertama adalah bacaan atau tanda panjang. Tanda panjang terbagi menjadi 3, ya, yaitu alif, wawu, dan ya. Di mushaf Madinah, ya, alif, wawu, dan ya ini masing-masing ada 3 tanda. Berarti ada 9 tanda panjang yang pasti dibaca satu ayunan. Kita mulai dari alif terlebih dahulu, ya. Alif terbagi menjadi 3. Yang pertama, alif panjang. Kemudian yang kedua, alif pendek atau alif kecil. Kemudian yang terakhir ada alif maqsurah. 3 tanda tadi, ya, ini dibaca satu ayunan semua. Kemudian yang kedua, wawu. Yang pertama, wawu tanpa sukun. Yang kedua, ya, wawu yang diikuti alif bulat seperti ini. Yang ketiga ada wawu kecil. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, tanda panjang yang pasti dibaca satu ayunan yaitu ya. Ya juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, ya tanpa sukun, masih ada titik 2-nya, ya. Kemudian yang kedua, ya kosong, tidak ada tanda titik 2-nya, ya, dan tidak ada sukunnya. Kemudian yang ketiga yaitu ya berbentuk siku. Nah, berbentuk siku seperti ini. Baik sahabat Al-Quran, ke-9 tanda tadi itu, ya, semuanya dibaca satu ayunan. Nah, kalau sahabat Al-Quran sudah terbiasa, ya, dengan 9 tanda tadi itu, ya, meskipun sahabat Al-Quran tidak mengetahui
ya hukum tajwidnya, insya Allah bacaannya sudah benar ya ketika dibaca satu ayunan. Mari kita baca ya di surah An-Naba ya juz 30 ya. Contohnya pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik. Coba perhatikan ya pada alladzi ya kita bertemu dengan salah satu dari 9 tanda tadi itu, yaitu ya kosong ya, tanpa sukun dan tanpa titik dua. Nah, ini dibaca satu ayunan. Alladzihum ya. Ini satu ayunan. Kalau terlalu panjang misalkan alladzihum, nah ini sudah kurang sempurna ya atau salah. Kemudian bertemu lagi dengan fihi. Ya, ini salah satu tanda dari ke-9 tanda tadi itu. Ya tanpa sukun tetapi masih ada titik duanya. Fihi alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Kemudian kita teruskan. Kalla saya'lamun. Kalla, ini ada alif panjang. Kalla saya'lamun. Ya. Kemudian thumma kalla saya'lamun. Nah, ini juga ada alif panjang ya. Berikutnya alam naj'alil arda mihada. Nah, ini ada alif kecil, mihada, hanya satu ayunan. Ya. Baik. Wal jibala autada. Ya. Ada alif panjang. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, ada alif kecil. Ya. Coba kita cari contoh ya. Misalkan ada wawu ya, kita cari kalimat yang ada wawunya. Ada di ayat yang ke-24 ya, kita baca la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, di sini ada wawu ya, wawunya tanpa sukun. La ya, la-nya sudah satu ayunan. Yadhuquna fiha. Nah, ini satu ayunan semua. La yadhuquna fiha. Nah, ini satu ayunan semua. Bardaw wala syaraba. Nah, ini semuanya dibaca satu ayunan ya. Atau misalkan yang ya berbentuk siku-siku tadi ya. Di ayat yang ke-39. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya. Rabbihi ma'aba. Ini juga satu ayunan. Ya. Ila juga satu ayunan. Ya. Kemudian kita cari yang alif maqsurah ya di surah Al-A'la ya. Coba kita baca Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini alifnya berbentuk ya ya, tanpa ada alif kecil maupun alif besar. Ya, kenapa tidak ada? Ya, tidak ada alifnya. Karena kalau kita teruskan ke ayat berikutnya ya, tidak dibaca panjang. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Ya. Tetapi kalau ada alifnya, meskipun dia diteruskan ke ayat berikutnya, dia tetap dibaca panjang. Contohnya, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada.
fasawwa wal, masih tetap dibaca panjang. Tetapi kalau al-a'la tadi ya alif maqsurah ya, maka dia dipangkas ya. Dia tidak menjadi panjang karena dia diteruskan dan masuk ke hamzah wasal. Nah, dalam hal ini bertemu dengan tasydid, maka langsung masuk ke alladzi. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau diteruskan sabbihisma rabbikal a'la alladzi, bukan sabbihisma rabbikal a'la alladzi, ya tidak boleh seperti itu ya, karena dia langsung masuk ke tasydid di ayat berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada wawu diikuti alif bulat ya. Contohnya kalau yang wawu diikuti alif bulat itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Amanu, di situ tertulis ya ada wawu kemudian diikuti alif bulat. Nah, ini alif bulatnya tidak perlu dibaca ya. Tetapi pasti ada bertemu dengan itu ya, karena dia menandakan bentuk jamak atau bentuk banyak dari fi'il madhi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Baik, sahabat Al-Qur'an, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya pada materi panjang satu ayunan dulu. Kita akan teruskan video berikutnya terkait belajar Al-Qur'an sesuai dengan tajwid ya, meskipun belum mengetahui kaidah-kaidah tajwidnya, tentunya menggunakan mushaf Madinah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.